Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipan dan Ananda sekalian, bergabung kembali dengan kami di grup PCT 8. Perkenankan, nama saya Yanti Widyastuti akan bertindak sebagai host hari ini. Untuk memulai acara ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini kita untuk berkumpul kembali di sini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara Zoom meeting hari ini dengan temanya psikologi remaja dan permasalahannya. Perkenalkan, saya akan perkenankan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan yang akan bergabung sebagai moderator hari ini adalah Bapak Dede Sumpena. Beliau adalah guru bahasa Sunda yang berinstansi di SMA PGRI Rancaikek. Untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu dalam Zoom meeting kali ini, akan saya serahkan acara ini kepada Bapak Moderator. Sebelum menyerahkannya, mohon kepada Bapak Ibu partisipan dan anak-anak sekalian untuk memute-kan mikrofonnya dan nanti boleh menyalakan apabila ada sesi pertanyaan. Kepada Bapak Moderator, saya persilahkan. Terima kasih Bu Yanti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan anak-anakku sekalian yang telah hadir pada saat ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam materi yang kedua, yaitu yang insya Allah akan dibacakan terlebih dahulu biografi beliau. Beliau adalah Ibu Triska Rianti SPD, lahir di Bandung tanggal 13 Februari tahun 1998 dan alma maternya yaitu di UIN baru lulus tahun 2020 dan beliau juga menjadi asdos, asisten dosen di alma maternya. Dan sekarang beliau juga mengajar di SMA PGRI Rancaikek. Sekarang yang akan dipaparkan oleh pemateri yaitu psikologi remaja dan permasalahannya. Untuk itu kepada Ibu Triska Rianti, silahkan untuk memaparkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dede Sumpena SPD selaku moderator di sini dan kepada Ibu Yanti selaku host di acara webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Langsung saja, remaja, masa perkembangan setelah anak-anak adalah menuju yang perkembangan fisik, kognitifnya, kita ada remaja awal yang berusia pada 12 tahun sampai 15 tahun. Untuk remaja pertengahan ada 15 sampai 18 tahun usianya, sedangkan remaja akhir itu ada 18 sampai 21 tahun. Nah, untuk ciri dari perkembangan remaja itu sendiri yaitu pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau dilihat dari segi pertumbuhannya itu bisa diukur atau diraba. Biasanya menyangkut berbentuk fisik, misalnya pertumbuhan tinggi badan, mulainya tumbuh kumis, jakun, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan itu adalah rangkaian perubahan fisik dan mental yang bersifat perasaan dan perhatian tentang pengembangan nilai-nilainya. Misalnya perhatian terhadap lawan jenis, rasa benci, mulai adanya rasa cinta, rasa cemburu, itu adanya di fase remaja. Nah, untuk ciri perkembangan remaja ini menurut Furlock pada masa remaja dibagi menjadi beberapa poin. Periode yang sebagai periode perubahan, sebagai usia yang bermasalah, sebagai masa pencarian identitas jati dirinya, sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, sebagai masa yang tidak realistis, dan sebagai ambang masa kedewasaannya. Jadi masih mencari tahu jati dirinya di usia remaja itu.
Nah, untuk tugas perkembangan masa remaja, dibagi menjadi beberapa poin juga. Ada yang mampu menerima keadaan fisiknya, karena di masa remaja itu fisiknya masih berubah-ubah, atau mulai ada perubahan di dalam dirinya, sehingga untuk masa remaja ini, individu tersebut dituntut untuk mampu menerima keadaan fisiknya, lalu mampu menerima dan memahami peran seks di usia dewasa, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, mencapai kemandirian emosional, mencapai kemandirian ekonomi, dan mengembangkan konsep keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota di masyarakat. Jadi pada masa remaja ini tuh anak-anak atau individu yang beranjak dewasa atau yang tadi di usianya dari remaja awal sampai remaja akhir itu biasanya butuh bimbingan yang ekstra oleh orang tua. Nah, untuk tugas perkembangan masa remaja dibagi menjadi beberapa poin, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua, harus mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa, dan mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab untuk kehidupan keluarganya. Di usia remaja ini mulai dikenalkan untuk menjadi individu agar siap untuk menghadapi masa dewasa. Untuk karakteristiknya dibagi menjadi 6, yaitu idealisme dan mudah mengkritik, sifatnya argumentatif, sulit memutuskan sesuatu, kemunafikan yang tampak nyata, kesadaran diri, keistimewaan, dan kekuatan. Nah, makanya di usia remaja banyak anak-anak yang sering melawan atau emosinya menggebu-gebu ketika argumennya itu tidak sesuai dengan harapannya. Karena emang psikologinya itu pada tahap itu masih labil atau belum stabil gitu. Nah, untuk perkembangan moral remaja, menurut Mitchell, telah meringkasnya menjadi 5 dasar dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja itu. Yang pertama itu, pandangan moral individu semakin lama semakin abstrak dan kurang konkret. 2, keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang apa yang salah. Dan yang ketiga itu penilaian moralnya menjadi semakin kognitif atau semakin dipikirkan dan berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Yang keempat itu menilai moral menjadi kurang egosentris. Dan yang kelima itu penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal. Nah, ada 3 tugas pokok remaja dalam mencapai moralitasnya remaja dewasa, yaitu 1, mengganti konsep moral khusus dengan konsep moral umum. Yang kedua, merumuskan konsep moral yang baru dikembangkan ke dalam kode moral sebagai kode perilaku. Yang ketiga itu melakukan pengadilan terhadap perilakunya sendiri. Faktor yang mempengaruhinya. Biasanya remaja-remaja itu menjadi kurang stabil, ada beberapa faktornya karena tekanan psikologinya yang dialami masa remajanya. Dia belum siap untuk menghadapi masa remajanya, peralihan dari anak remaja menuju dewasa. Nah, kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarganya. Dan gagal dalam studi atau pendidikannya, sehingga membuat tertekan kehidupannya. Atau peran media massa, apalagi sekarang media massa itu sangat berpengaruh untuk remaja dan anak-anak, sehingga berpengaruh terhadap psikologinya. Pengaruh lingkungan yang tidak baik dan perkembangan teknologi yang modern. Setelah itu, dampak dari perkembangan moral yang dialami oleh remaja ada beberapa poin. Yang pertama itu mempunyai standar moral yang diakui dan diyakini dirinya dan kelompoknya. Merasa bersalah bila menyadari perilakunya tidak sesuai dengan standar moral yang diyakininya. Merasa malu bila sadar terhadap penilaian buruk kelompoknya. Jadi masih terpengaruh oleh faktor-faktor luar, tekanan luar atau pergaulannya. Jika misalnya dari kelompok pertemanannya itu dia tidak diterima, maka dia tuh merasa dirinya tertekan atau frustasi. Nah, untuk perkembangan emosi pada masa remaja, yaitu ada beberapa bentuk emosi pada masa perkembangan remaja ini menurut Ali, yaitu cinta dan kasih sayangnya itu mulai tumbuh.
mulai menyukai lawan jenis, mulai tahu apakah ini, mulai mengenal rasa cinta dan kasih sayang gitu ya. Terus rasa gembira dan bahagia lebih ekspresif gitu. Terus kemarahan dan permusuhan, frustasi dan duka cita. Jadi lebih mengungkapkan ekspresinya di usia remaja ini. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja, yaitu perubahan jasmani, perubahan pola pikir atau interaksi dengan orang tuanya, perubahan interaksi dengan teman sebaya, dan perubahan pandangan luar. Keadaan emosi para remaja, ketegangan emosi meninggi akibat dari perubahan dan kelenjar. Jadi makanya remaja banyak yang sering meluap emosinya karena emang faktor pelarian itu dari anak-anak menuju remaja dan menjadi dewasa nantinya. Dan pendidikan emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan ada di tekanan sosial dan menghadapi kondisi. Sedangkan yang poin ketiga yaitu mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada perilaku dan harapan. Ada pola emosi pada usia remaja. Yang pertama itu dilihat dari letak pola emosi remaja dan ungkapan emosi remaja. Kalau letak pola emosi remaja itu rangsangan yang membangkitkan emosi dan pengendalian latihan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Dan yang cara mereka mengungkapkan emosi tersebut yaitu dengan menggerutu biasanya. Menggerutu, tidak mau berbicara, dengan suara keras atau mengkritik orang-orang yang menyebabkan dia menjadi emosi atau amarah. Adanya rasa iri hati, mengeluh, biasanya terus menyesali dirinya sendiri, suka bekerja sambilan agar dapat memperoleh uang untuk membeli barang yang dia inginkan. Nah, mulai berpikir dia tuh harus mempunyai penghasilan sendiri biasanya. Nah, untuk kematangan emosinya sendiri yaitu tidak meletak ketika si remaja itu sudah mulai matang emosinya, dia itu tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, tetapi menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih diterima. Dan remaja mampu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum berinteraksi secara emosional. Nah, memberikan emosinya yang stabil dan tidak mengubah dari satu emosi ke suasana hati yang lainnya. Jadi lebih stabil secara emosi ketika remaja itu di fase yang ketiga, di usia 18 sampai 21 tahun yang menuju dewasa. Nah, untuk lingkungan yang kurang kondusif, biasanya perkembangan emosinya berbeda lagi. Lebih agresif atau suka melawan, keras kepala, suka berkelahi, suka mengganggu, dan lain sebagainya. Sedangkan dari perilakunya lebih suka lari dari masalah atau lebih agresif, atau lebih ke psikologinya tuh sering melamun biasanya. Terus pendiam, senang menyendiri, mengkonsumsi obat penenang, dan meminum minuman keras atau obat terlarang. Nah, untuk lingkungan yang kondusif, perkembangan emosinya itu lebih stabil, yaitu edukasi atau ketetapan emosinya. Nah, dari sini ada cinta, ada kasih sayang, rasa empatinya mulai tumbuh, terus senang menolong, respect terhadap sesama, dan mengendalikan lebih mudah mengendalikan emosinya, tidak mudah tersinggung, tidak agresif, wajar, lebih optimis, tidak meledak-ledak emosinya, menghadapi frustasi secara sehat dan bijaksana. Untuk perkembangan sosial pada masa remaja, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu lebih bisa memahami orang lain, menjalin persahabatan biasanya, memilih teman yang memiliki sifat dan psikologis yang sama dengan dirinya, atau memiliki hobi, minat, dan bakat yang sama, sehingga mereka cenderung berkelompok-kelompok untuk di usia remaja ini. Nah, untuk perkembangan sosialnya sendiri, yaitu secara bertahap melepaskan ketergantungannya pada orang tua. Nah, mulai bersosialisasi dengan temannya itu, dan memulai membentuk kelompok-kelompok yang satu visi misi dengan dirinya. Untuk mendapatkan rasa aman, biasanya dengan cara membentuk kelompok. Nah, ini mulai tertarik dan bergaul dengan lawan jenis. Nah, mulai timbul rasa suka dan cinta di sini.
Nah, untuk penyesuaian terhadap norma dan pergaulan dalam lingkungannya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, ada keluarga, kematangan anak, status sosial dan ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Nah, untuk proses sosial di sini ada 3 proses sosial, yaitu belajar perilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran yang dapat diterima, perkembangan. Nah, mulai menyesuaikan diri di sini. Pada masa remaja ini, proses penyesuaian yang tadinya masa kanak-kanak itu seenaknya, nah sekarang mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya di masa remaja ini. Nah, untuk perkembangan kepribadian remaja, ini bisa dibaca nanti karena waktunya sedikit. Nah, ada contoh kasus di sini. Ada seorang anak bernama Seina dan dunianya. Contoh kasusnya ini, namanya Seina, usianya 13 tahun, menderita bipolar disorder. Beberapa kali mencoba bunuh diri karena depresi, riwayat sakit mental di keluarganya dari neneknya atau pihak ibu, dan bibi pihak ayah. Kondisi keluarganya itu orang tua overprotective biasanya dengan 2 kakak laki-laki yang perkembangan kondisi keluarganya tidak kondusif dan sering terjadi pertengkaran sehingga anaknya itu menderita bipolar disorder. Seina insomnia sejak usia 10 tahun, senang menyendiri di kamarnya. Kamar Seina rapi dan dindingnya dipenuhi oleh protonaut atau tentang ide-idenya mengenai dorongan seksual dan spiritualitasnya. Seina tertarik dengan politik dan memiliki pemikirannya sendiri tentang politik itu sendiri. Nah, ia percaya bahwa dirinya merupakan reinkarnasi dari seorang politikus Romawi di masa lalu. Jadi, menjudge dirinya itu pernah hidup di masa lalu, reinkarnasi dari seorang politikus dari Romawi. Nah, bipolar disorder ini yang diderita oleh Seina merupakan masalah yang perlu dipenanganan hingga seumur hidupnya. Menurut Melissa, dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kemungkinan terjadi gangguan bipolar pada usia muda karena telah diakui atau onset antara usia 15 sampai 19 tahun ini telah ditunjukkan dalam ulasannya bahwa pada usia tersebut itu ketika pola keluarganya atau silsilah keluarganya itu ada riwayat penyakit tersebut, bisa juga karena tekanan dari pertengkaran di rumahnya atau di lingkungannya, atau terlalu protektif biasanya orang tua atau kakak-kakaknya di lingkungan rumahnya gitu, sehingga anak tersebut lebih rentan untuk terkena bipolar disorder tersebut. Nah, untuk cara terbaik menangani kasus Seina ini, biasanya pengobatannya secara medis lebih tepat, yaitu dengan cara biasanya dikasih obat antipsikotik atau seperti dikasih treatment mood stabilizer agar moodnya atau emosinya lebih stabil gitu untuk menanganinya. Seperti itu. Sekiranya untuk penyampaian materi semoga bisa diterima. Untuk itu dipersilahkan kepada Ibu Moderator. Bapak Moderator, mohon maaf, Pak Dede, dipersilahkan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Ibu Rizka yang sudah memaparkan begitu jelas, gamblang tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Untuk Ibu, Bapak, serta anak-anakku yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Boleh langsung juga, nggak apa-apa. Ada? Ya, sekali lagi kepada Ibu, Bapak, atau anak-anak yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh. Waktu masih ada 5 menit lagi nih. Boleh saya tuh kalau nggak ada. Pak, Bu Triska, ya silakan Ibu. Bu Triska ini kalau saya mungkin di rumah saja punya anak gadis juga SMA, tapi dia tuh agak sulit bergaul, bahkan remote sejak dengan pandemi ini malah senang dia di rumah.
Nah, apakah itu juga ada sebuah ya kalau disebut kelainannya mungkin berlebihannya, apa juga itu menjadi masalah ini ya? Ada kali ya? Kurang jelas ya? Iya Ibu, mohon. Saya tulis aja. Saya tulis ya. Benar-benar bisa itu. Agak ngeresek ya. Jadi Ibu menanyakan apakah menanyakan ada baja ini kan sulit bergaul katanya. Bagaimana itu? Oh, iya. Apakah ada faktor psikologinya begitu Ibu? Iya, boleh. Nah, biasanya anak itu sulit bergaul atau bisa dibilang introvert gitu ya. Atau sulit bergaul dengan orang lain, biasanya ada faktornya. Biasanya dari kecil pola asuhnya itu anak itu jarang dikenalkan dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi lebih suka menyendiri. Emang tidak apa-apa selagi itu masih di batas wajar. Jadi biasanya untuk agar anaknya tidak terlalu introvert atau lebih harus sosialisasi dengan orang lain gitu ya Bu. Lebih dikenalkan perlahan-lahan, diajak untuk bersosialisasi dengan orang terhadap oleh lingkungannya sendiri gitu. Entah itu oleh orang tuanya, entah itu oleh teman-temannya. Biasanya orang introvert, bisa dibilang orang introvert, itu mempunyai teman dekat. Karena individu tersebut tidak bisa bergaul dengan banyak orang biasanya, tapi mempunyai teman dekat. Nah, biasanya oleh teman dekatnya atau oleh lingkungannya dikenalkan perlahan dengan diajak bersosialisasi dengan mengikuti organisasi, biasanya di sekolahnya ikutan ekskul. Nah, itu bisa membantu agar anak tersebut terlatih untuk bisa bersosialisasi atau lebih mengenal teman-temannya atau lingkungannya begitu Ibu biasanya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan maaf ya. Yang lain, ibu-ibu atau anak-anak yang masih penasaran dengan tema tadi, silakan sisa waktu. Ya kan? Kalau ada, kami atas nama moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, terutama kepada Ibu pembimbing yang telah memberikan semangat kepada kami. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Pak tadi untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu host, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu pemateri, Ibu Rizky dan Bapak Dede sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah ikut serta dalam webinar ini. Untuk isi absennya, link absennya sudah di-share kembali bagi Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang belum ngisi absen, silakan diisi di linknya. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf dari kami selaku peserta dan panitia apabila ada kekurangan. Saya tutup saja acara webinar kali ini dengan ucapan hamdalah dan semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih atas bergabungnya. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Triskaryanti itu dengan sekali lagi dengan tema strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Mudah-mudahan dari paparan ini kita dapat mengambil manfaatnya. Jadi ini sangat bagus sekali sesuai dengan situasi sekarang ini. Jadi nampaknya kegiatan belajar tatap muka di sekolah masih menjadi tantangan ya, mengingat pandemi